Perosotan air merupakan fenomena alam dan rancangan manusia dengan kemiringan tertentu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk meluncur. Bentuk dan skalanya bermacam-macam, seperti di Kabupaten Mojokerto. Aliran irigasi yang miring dimanfaatkan anak-anak sekitar untuk meluncur. Selain menciptakan kegembiraan, saluran air ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk memenuhi hasrat bermainnya. Saat ini saya sudah berada di Desa Sampang Agung di Kabupaten Mojokerto untuk bermain perosotan di sawah bersama anak-anak lokal di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lumut yang tumbuh akibat paparan sinar matahari serta aliran air membuat tubuh kami meluncur cepat. Jadi ini emang licin banget, tapi ada satu cara buat naiknya, itu lewat sebelah kiri. Jadi karena di sini sering dilewatin, jalannya itu nggak begitu berlumpur. Nggak licin. Lokasi perosotan ini berada di tengah areal persawahan, dibangun khusus untuk irigasi. Di bagian hulu terdapat pintu air yang dapat mengatur besar kecilnya debit air yang keluar, sehingga air yang mengalir di seluncuran ini tetap stabil dan bisa dimanfaatkan untuk bermain. Di sini perosotannya itu panjangnya dari sini sampai ke ujung sana itu kurang lebih 100 meter. Tapi kita mainnya nggak sampai segitu. Soalnya kalau di ujung itu udah mulai nggak licin, udah banyak ditumbuhi sama tumbuhan-tumbuhan liar. Dengan jarak yang tidak terlalu panjang, kami bolak-balik meluncur. Bahkan, anak-anak di sini bisa bergaya sesuai kehendak mereka. Perosotan ini awalnya itu dibangun memang untuk pengairan, tapi udah dari dulu itu para anak-anak di sekitar sini itu dimanfaatkan untuk seru-seruan. Biasanya kalau waktu pulang sekolah nih, pada main kayak gini. Nah, kita juga harus hati-hati karena kalau di tengah bisa ketabrak sama teman-teman yang lain. Apalagi kena cipratan airnya nih. Dunia anak adalah dunia bermain. Bagi anak-anak di sini, irigasi ini menjadi tempat untuk melepaskan energi, sekaligus sosialisasi dengan teman-temannya. Bermain seperti ini murah dan gampang. Kita hanya butuh keberanian. Saking beraninya, anak-anak ini bahkan bisa meluncur dengan berdiri. Saluran irigasi pun bisa menjadi sarana hiburan bagi anak-anak. Apalagi mainnya ramean seperti ini, semakin menambah keseruan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Sama dengan di Mojokerto, di Nusa Tenggara Barat, saluran air persawahan juga dimanfaatkan untuk bermain. Bedanya, di sini airnya lebih deras dan yang bermain bukan hanya anak-anak, tapi juga remaja dan orang tua. Sekarang saya sedang berada di daerah Kecamatan, di daerah Lombok Tengah. Nah, kita mau main water slide bersama teman-teman. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Langsung aja, luncur! Dingin banget airnya.
derasnya, deres. Gak berani. Tapi enak. Dalam loh tadi di sana. Sampai kebalik aku di dalam air. Water slide Pringgarata juga memanfaatkan aliran irigasi. Derasnya arus air juga semakin memperkuat daya dorong untuk bisa meluncur ke bawah. Kita terjun dari tikungan di sana. Saya ke bawah arus sampai ke sini kurang lebih 70 meter lah ya jauhnya. Buat pertama kali susah banget nyeimbanginnya. Wah. Meski sempat kaget ketika tergulung air, namun saya tetap penasaran untuk mencobanya lagi. Ekstrim. Kedua kalinya tetap ekstrim banget rasanya. Karena saking derasnya airnya di sini seperti bentur tadi waktu di tikungannya. Intinya tetap harus lebih hati-hati aja. Semakin siang, ternyata semakin ramai yang datang untuk ikut bermain. Nih, kita mau menuruni pinggiran ini lagi buat meluncur lagi. Woi, curam loh ini. Harus pelan-pelan ini. Ya, ya. Terhempas ke dalam gulungan air adalah sensasi bermain seluncuran di tempat ini. Badan kita seperti didorong oleh kekuatan besar, tenggelam beberapa saat, kemudian muncul di hilir. Berat ternyata badanku. Wah, terima kasih. Aduh, seru ditambah pegel. Emang suasana baru bisa aku cobain di sini di Abangan ini. Karena badan sudah mulai kedinginan, terpaksa saya harus berhenti sejenak. Namun, saya akan melanjutkannya di bagian lain negeri ini. Emang seru banget main water slide di sini. Saya dapat pengalaman baru dan saya juga dapat teman-teman baru, ya Kak? Ya. Ikutin jejak saya, jejak Petualang. Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, seluncuran air atau water slide tidak dilakukan di wahana buatan manusia. Namun, langsung di medan hasil kreasi alam. Inilah kenapa water slide ini ekstrim, karena selain arusnya yang deras, itu juga berbatu banget, makanya kita pakai alat yang namanya solok ini. Ini buat ngalasin biar nggak sakit kena batu. Beda dengan tempat sebelumnya. Di tempat ini, permukaannya kasar dan bergelombang, sehingga kami harus memakai alas. Saya harus berpegangan erat dan menjaga gerakan tubuh supaya meluncur dengan lancar. Nggak cuma water sliding dan renang,
Tapi di sini juga banyak kegiatan ekstrim lain yang bisa dilakuin. Ini temen-temen mau nyoba lompat nih. Di tempat ini, kita juga dipayungi pepohonan hijau di tepi sungai. Selain tantangan, alam selalu menawarkan sisi lain. Dengan cara seperti ini, kita bisa lebih dekat dengan alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Selain airnya yang dingin, suasana di air terjun Tamelautu ini juga enak banget. Makanya nggak heran kenapa banyak orang datang ke sini untuk melepas penat seperti kita hari ini. Ikuti jejak saya, jejak saat ombak besar menabrak gua kecil di sebelah saya ini akan menimbulkan suara seperti suara senapan. Gitu. Kumpulan pulau-pulau kecil dengan cincin buih ombak yang memutih di sekelilingnya bukan hanya terdapat di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kabupaten paling ujung Jawa Timur di Banyuwangi ini juga memiliki pemandangan serupa yang tidak kalah mempesona. Inilah Pulau Bedil, sebuah nama yang mewakili suara ombaknya ketika menghantam karang. Di sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur terdapat sebuah pulau dengan keindahan yang eksotis. Nah, hari ini saya mau mengeksplor Pulau Bedil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju Pulau Bedil, saya harus menyeberangi laut dari Pantai Mustika, Desa Pacer yang memakan waktu kurang lebih 20 menit. Rangkaian ombak yang pecah saat diterjang perahu merupakan sambutan bagi setiap pengunjung yang akan ke Pulau Bedil. Akhirnya sampai juga di Pulau Bedil. Dan dari kejauhan tadi kelihatan sesuatu yang sangat menangkap perhatian saya, yaitu Goa Bedil. Dari bentuknya sih menarik banget ya, karena dia bentuknya segitiga gitu. Wah, ternyata di dalam Goa Bedil ini ada lagunnya. Tapi selain itu, di sebelah sana ada jalan lagi. Pokoknya saya mau menyusuri goa ini bersama teman saya, Mas Ical. Let's go! Inilah yang membuat Pulau Bedil menjadi istimewa. Sebuah lagun yang terletak di bilik pulau. Tersembunyi di balik karang, lagun ini merupakan hasil ukiran ombak selama jutaan tahun. Jadi di sini ombaknya semakin pasang, dan kalau semakin kencang juga ombaknya datang, kita harus benar-benar jaga keseimbangan kita di atas batu ini. Suara dentuman ombak saat menghantam karang, itulah yang menginspirasi nama pulau ini. Saat ombak besar menabrak goa kecil di sebelah saya ini akan menimbulkan suara seperti suara senapan, gitu. Makanya kenapa goa ini disebut Goa Bedil, karena bedil itu dalam bahasa Jawa artinya senapan. Susah banget berenang di tempat yang berarus. Aktivitas yang sedikit memacu adrenalin merupakan pengalaman yang didapat saat mengunjungi Pulau Bedil. Di dasar lagun juga tidak tumbuh terumbu karang, sehingga kami bisa berenang dan seru-seruan sepuasnya tanpa khawatir merusak terumbu karang.
bawahnya nyambung ke sana. Yuk. Cahaya yang masuk dari mulut goa membuat saya penasaran. Apalagi yang akan saya temukan setelah keluar dari mulut goa. Selain panorama yang indah, di pulau ini juga hidup berbagai jenis biota laut. Salah satunya jenis kerang-kerangan. Seafood paling enak itu adalah seafood yang fresh langsung dari lautnya. Memanfaatkan oyster cukup mudah. Kita bisa memakannya langsung tanpa harus memasaknya terlebih dahulu. Makanan segar ini cukup untuk mengganjal perut kami setelah hampir seharian bermain dengan air. Terletak di daerah Kars, Bulukumba memiliki tebing curam yang langsung menghadap laut. Ini jarak dari titik A ke titik B itu kurang lebih 50 meter. Tapi yang bikin menantang adalah kalau lihat ke bawah tuh langsung ke jurang. Ngeri! Cara saya menuju hammock menggunakan teknik mirip dengan ascending, dengan posisi horizontal atau mendatar. Yang membedakannya hanya menggunakan tangan untuk menggeser jumar. Posisinya kalau kakinya sudah dipasangkan di tali seperti ini. Tangan keduanya megangin jumar dan badan kita harus terbalik seperti ini. Pemandangan bawah saya langsung ke laut. Sampai di hammock, saya harus dibantu untuk memindahkan jumar dan tali agar bisa ke tempat yang dituju. Wow, ngeri-ngeri sedap. Ngerinya dapat, pemandangan indahnya juga dapat. Tuh. Keamanan menjadi perhatian utama dalam kegiatan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, setiap gerakan akan memberi dampak goyangan. Bersantai di ketinggian dengan pemandangan laut biru merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Karena tidak semua orang bisa merasakannya. Kita mau nyantai sejenak sambil minum kelapa. Ini kelapanya lagi dikirim. Ya. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, minum kelapa sambil menikmati keindahan di atas tebing. Tongkaraya merupakan bentangan tebing karang. Di bawahnya terdapat perairan Bulukumba dengan ombak yang tenang. Menikmati keindahan alam memang banyak sekali caranya. Seperti saat ini kita menikmati dengan cara yang begitu ekstrim. Jadi kita bisa mendapatkan sensasi yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan tebing Bulukumba, tebing Karang Gigi Hiu di Tanggamus, Provinsi Lampung, ketinggiannya cukup bervariasi. Tebing batu karang yang tidak biasa ini terbentuk karena pengikisan gelombang Samudra Hindia selama ribuan tahun. Ini barusan naik aja langsung merinding, kiri kanan. Wah, tebingnya dalam banget, terus apalagi ombaknya juga ganas kayak gitu tuh. Belum mulai nih padahal. Bener kata masnya tadi, harus nyiapin mental dulu.
Nah, yang di tebing sebelah sekarang lagi dipasangin tambatan untuk tali, jadi biar kita nanti bisa hammocking di atas bareng-bareng. Lagi dipasangin dulu nih. Besarnya deburan ombak yang menghantam menambah suasana tegang di pantai ini. Tali yang kita pasang sekarang ini menggunakan teknik tirolean atau yang biasanya dipakai buat memasang jembatan darurat. Jadi bisa dipastikan kalau ini aman banget. Nah, ini si masnya lagi prepare buat nyebrang, buat masang hammock di tengah-tengah. Emang nyalinya bener-bener mantap. Menggantung hammock di lokasi yang ekstrim seperti ini memang butuh perjuangan. Nah, ini satu hammock udah kepasang, tinggal pasang satu lagi. Pas di tengah-tengah tebing yang tingginya 15 sampai 20 meter. Ngeri banget nggak tuh? Apalagi lihat ombaknya yang kayak gitu. Tapi emang di sini pemandangannya juara sih, keren banget. Setelah hammock terpasang, saya bersiap menuju ke tengah menggunakan katrol. Rasa tegang menyeruak. Saya benar-benar harus mengumpulkan keberanian untuk bisa mencapai hammock. Belum mulai ini, udah deg-degan aja. Nih si Bang Robinya udah mulai masang pule lagi buat menuju ke tengah. Sebentar lagi giliran saya. Udah nih, tinggal ke tengah aja. Tapi bentar, mentalnya yang belum siap, Dar. Adrenalin saya benar-benar terpacu. Perpaduan antara indahnya pemandangan dari atas hammock setinggi 20 meter dan sensasi dahsyatnya ombak samudra bercampur jadi satu. Di sini emang pemandangannya paling keren. Kalian bisa ngelihat tebing Gigi Hiyo, di belakangnya juga ada hamparan Samudra Hindia yang luas banget. Lihatnya bikin deg-degan, tapi seru. Vegetasi di sekitar pantai Gigi Hiyo yang masih alami memberikan pesonanya tersendiri. Saya sungguh dibuat terpana akan keindahannya. Udah nyampe atas nih, gimana Bang rasanya Bang? Dingin. Dingin, iya sih. Dingin banget soalnya cuacanya lagi lumayan mendung, tapi ini menjadi kelebihan buat kita soalnya kita nggak perlu kepanasan di atas ini. Aman jadinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa menikmati dan menyelami alam. Salah satunya dengan membuat sesuatu yang sederhana namun tetap bermakna dan bisa dekat dengan alam. Pas banget nih menikmati secangkir kopi di tempat yang suasananya itu masih asri. Jadi di sini nggak ada suara kebisingan kendaraan, yang terdengar hanya suara tongeret dan suara burung. Hei Jen, aku ada ubi nih. Wah, boleh ini. Ya, tadi aku bawa ini. Wih, mantap. Udah matang ya ini? Sudah. Wih, pas. Asli dari sini nih. Ini asli dari sini? Iya. Oke. Sambil sesekali menikmati kudapan, ayunan menjadi media baru yang bisa kita lakukan saat berada di alam. Dengan memilih lokasi yang tepat, ayunan dan hammocking bukan saja memanjakan tubuh, tapi juga menghibur mata dengan pemandangan yang indah. Emang nggak salah sih disebut sebagai surga tersembunyi. Karena selain pemandangan yang indah, suasana di sini juga masih sangat alami. Ya nggak Mas? Benar.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah ini, saya akan melanjutkan petualangan ke Provinsi Sulawesi Selatan, menuju sebuah tempat hammocking yang lebih menantang. Kalau semakin tinggi air terjunnya, semakin jauh juga tampiasnya. Jawa Timur seakan tak pernah habis untuk dieksplor. Kali ini, saya akan menjelajahi wilayah Batu yang terletak 15 km dari kota Malang. Kota Batu ini dikenal dengan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Makanya nggak heran kalau di sini tuh banyak sekali air terjunnya. Tapi kali ini saya dan Aras mau mengeksplor air terjun yang ada di Kecamatan Bumiaji, yaitu Coban Talun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia air terjun tujuan kami, air terjun Coban Talun. Coban berarti air terjun, sedangkan Talun berarti hutan atau pegunungan. Jadi, Coban Talun dapat diartikan sebagai air terjun yang terletak di hutan atau air terjun di daerah pegunungan. Pas banget dengan lokasinya yang berada di kaki Gunung Arjuno, yaitu rangkaian pegunungan di wilayah Malang dan Batu. Pemandangan menakjubkan terpampang di depan saya. Air terjun yang menjulang tinggi seakan menantang saya untuk menjelajahinya. Wah, sampai sini ya. Wah. Jadi Coban Talun ini tingginya kurang lebih 60 meter. Makanya nggak heran kalau semakin tinggi air terjunnya, semakin jauh juga tampiasnya. Ini kayak hujan rasanya ya? Iya, benar. Percikan air ke segala arah seperti menyambut kedatangan kami. Wah, keren banget ya. Wah. Jadi di sini meskipun dekat sekali dengan pemukiman, sekelilingnya itu masih sangat alami. Bahkan di sini banyak tebing-tebing kayak gini nih. Wah. Topografi yang didominasi tebing dan vegetasi rimbun memberikan kesan asri dengan bentang alam yang masih alami. Perjalanan ke Coban Talun memang menurun, tapi air terjun ini berada di ketinggian sekitar 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini juga menjadi salah satu faktor suhu di sekitar cukup segar dan sejuk. Coban Talun ini debit airnya sangat tinggi karena alirannya itu bersumber dari Sungai Brantas. Apalagi dengan pengaruh curah hujan yang tinggi, jadi semakin deras. Selain itu, warna airnya juga jadi keruh nih. Dan ini karena deras sekali, jadi kita nggak disarankan untuk main di air. Keindahan Coban Talun memang mengagumkan. Saya dan Aras mencoba mencari spot yang paling tepat untuk menikmatinya. Pas banget nih kita nemuin lokasi yang view-nya itu langsung ke air terjunnya. Tapi di sini kita nggak kena tampias karena kehalang sama batu. Jadi di sini kita akan bakar-bakar ubi jalar. Tak lengkap rasanya menikmati alam yang asri tanpa hidangan yang dapat menghangatkan tubuh kami. Kenapa ubi jalar? Karena Kota Batu itu termasuk salah satu penghasil ubi jalar di Jawa Timur. Membakar di atas bara api secara tradisional sangat berguna untuk sekalian menghangatkan tubuh kami. Yang ditunggu-tunggu akhirnya mateng juga. Meskipun dari luar kelihatannya udah kayak arang, tapi dalamnya nih, wah, warnanya udah cantik banget. Kemudian ini aromanya juga sangat menggugah selera. Rasa manis, lembut, dan hangat sangat pas untuk disantap sambil menikmati keindahan Coban Talun.
Meski letaknya tidak jauh dari pemukiman, ternyata di sini masih ada lokasi yang alamnya masih sangat asri. Makanya penting untuk kita menjaga kelestarian alam kita supaya bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang!